Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, ya Rasulullah salawatullah alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita diberikan nikmat hidayah-inayahnya dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir pada malam hari ini memenuhi undangan dari Syaikhul Bait dalam acara Walimatul Aqiqah dari keluarga besar Bapak Muhammad Ari Sudrajat yang alhamdulillah pada tanggal 11 Agustus 2023 telah lahir putri pertamanya yang bernama Arima Bahiras Khofifah binti Muhammad Ali Kafiyah binti Muhammad Ari Sudrajat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan ke junjungan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat serta keluarganya sehingga kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua RW Bapak Suryanto yang alhamdulillah telah hadir pada malam hari ini beserta pengurus. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 04 Bapak Kurniawan. Yang kami hormati keluarga besar dari Bapak Muhammad Ari Sudrajat. Yang kami hormati Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ramdhani. Yang kami hormati Bapak Ustadz Bapak Masud. Dan yang kami hormati para sesepuh yang tidak saya sebutkan persatu. Dan yang tak lupa kami hormati adalah majelis dari Masjid Al-Ikhlas Taman Duta RW 039. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul memenuhi undangan. Adapun pada malam hari ini ada beberapa susunan acara yang akan kita jalani. Yang pertama adalah sambutan dari Syaikhul Bait. Lalu yang kedua adalah pembacaan tilawah Al-Quran yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nawawi. Lalu yang ketiga adalah pembacaan Sirah Nabi Al-Barjanji yang akan dipimpin oleh Ustadz Al-Ramdhani dan Bapak Ustadz Masud. Lalu acara keempat adalah prosesi pemotongan rambut. Acara berikutnya adalah acara inti yang nantinya akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Bapak Ikhwan Bayaki yang sekaligus ditutup dengan pembacaan doa. Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama membacakan suratul Fatihah agar pada malam hari ini majelis yang dengan mulia ini kita semua sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniya wa kulli nanti sholihah ala nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita mengejak acara pertama adalah sambutan dari Syaikhul Bait. Waktu dan tempat kami serahkan ke Bapak Muhammad Ari Sudrajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
mursalin wa bihi nasta'in wa ala umuri wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang pertama-tama yang terhormat, terima kasih Pak RW, Pak Wianto sudah datang, dan juga Pak Haji Andre untuk Wakil Ketua RW, dan juga Pak RT, Pak Kurniawan, dan pengurus RW dan RT. Kemudian terima kasih juga untuk Majelis Taklim ibu-ibu dan juga pengurus DKM, serta bapak-bapak ibu-ibu yang belum saya sebut satu persatu ya. Saya mewakili keluarga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu, yang mana dan hari ini, malam ini, kita saat ini untuk menghadiri acara tasyukur walimahan untuk akikah anak putri saya, Arima Bahira Syafia. Apabila ada kekurangan, ada ya hal-hal yang kurang berkenan, misalkan saat kami menyambut bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sini, mohon maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Catur atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'addana rabbukum in syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita nikmati sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di rumah kediaman kami, anak kami Bapak Muhammad Ali Sudrajat. Tidak lain, yang pertama adalah rangka mensyukuri tahadus binikmat, dan alhamdulillah putri kami, istri dari Muhammad Ali Sudrajat telah karunia seorang putri. Alhamdulillah Allah berikan kesehatan serta keselamatan baik putri ataupun ibunya. Yang kedua, salawat dan salam harus nantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sila keluarga, para sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk mengambil berkah dari acara kita pada malam ini, dahulu kita sama-sama mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mengawali dengan baca surah Ar-Rahman. Semoga dengan bacaan surah Ar-Rahman kita menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala jadikan kelak cucu kami ataupun anak dari Muhammad Sudrajat dan Malaikawati, dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai anak yang soleh, amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa kulli niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan
علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام
فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kepada Ustadz Asep Nawawi yang mana telah
pimpin pembacaan surat Ar-Rahman. Semoga apa yang kita baca pada malam hari ini bisa mendapatkan hasanah kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita menginjak acara berikutnya, yaitu adalah pembacaan siratul Nabi, pembacaan Maulid berjanji yang akan dipimpin oleh Ustaz Ramdhani dan Ustaz Mas'ud. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هذه النية وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي المصطفى ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وقرابته وللبيت الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا هدية إلى الشيخ علي محمد الحسين الحبشي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرق. يا ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم.
صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان. وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. تجلى الحق في آل القدس وعاصي.
تجليا قضى باندسار فضله بالقريب والساسر فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بدعاء ولا يمل تقراره بقعد ترداد حيث أبرز بالآل الإمكان صورة هذا الإنسان ليتسرب بوجوده الثقلان وتندثر أسراره في الأكوان وما من سر تصلي به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله تعالى هذا الحبيب. لا يا قلبي سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيات في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وحين قرب أوان وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تتج وألسنة الملائكة
بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود. فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحمد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أشرق الكون بتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فانطربوا يهلها المدني فهزار اليمن غرد واستضيئوا بجمال يا رسول الله فاق في الحسن تفرد. يا نبي
Ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء ya Rasulullah جمع الفخر المؤبد ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika فلرب كل حمد جل أن يحسره العد إذ حبانا بوجود يا رسول الله المصطفى الهادي محمد ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika ya Rasulullah salawatullah alaika مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا marhaban ya marhaban ya nurul aini marhaban jaddal husaini marhaban مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا
مقصاد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع واهدنا ناج سبيلي كي به نسعد ونرشاد ربي بلغنا بجاهه في جواري خير مقعد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا عليه اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرات قترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدبين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة
فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين وأقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاه الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأتي من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنات واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحمود للأجسام والأرواح القلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بالقبول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين لهم في سبحانك اللهم وتحيتهم في سلام آخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du.
Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Ustadz Asef Nawawi beserta Ibu, wabil khusus saya manggil Malak sekarang Ibu atau apa ini? Manggil Ibu Malak begitu. Adik Malak ya. Adik Mala beserta Mas Hari Sudrajat yang sangat berbahagia sudah dikaruniai anak yang bernama Arima Bahira. Mudah-mudahan kebahagiaannya semakin bertambah dengan kehadiran kita semuanya. Amin. Yang punya wilayah yang sama-sama kita muliakan, Bapak Ketua RW, Bapak Suryanto, beserta jajaran kepengurusannya, juga Bapak Wakil RW yang terhormat Bapak Haji Andri, juga yang terhormat Bapak Ketua RT Bapak Kurniawan dan jajaran kepengurusannya, Akhinal Kiram, teman saya Bapak Masud, serta kawan-kawan, para jamaah, para undangan, hadirin sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur malam ini kita diundang oleh Mas Ari ya. Mas Ari sekeluarga beserta Mbak Mala dalam rangka mengakikohkan putri tercintanya yang pertama ya. Yang pertama, kita doakan mudah-mudahan putri yang diakikohkan Allah jadikan anak yang solihah, amin. Anak yang menyenangkan bila dipandang oleh orang tuanya, anak yang bisa menarik kedua orang tuanya untuk masuk dalam surganya Allah, dan anak yang bisa mendorong kedua orang tuanya untuk senantiasa taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, akikoh itu merupakan syariat, sebuah perintah yang sifatnya kalau bisa diupayakan. Saya nggak kalimat wajib, nggak kalimat sunnah. Kalau Imam Ahmad ngomongnya wajib, kalau Imam Syafi'i ngomongnya sunnah. Makanya diupayakan semaksimal mungkin, karena ini sebagai jalan, sebagai wasilah agar tujuan kita bisa diijabah. Kira-kira Pak, tujuan punya anak supaya apa Pak? Pak, sampai punya anak supaya apa? Menerus, alhamdulillah, supaya bisa meneruskan, ya kan? Bisa meneruskan perjuangan, bisa meneruskan kebaikan-kebaikan dari orang tuanya. Makanya kalau dari Barzanji yang tadi dibaca tadi, Deba yang dibaca, kalau kita paham ngerti artinya, dulu ketika Nabi Muhammad baru lahir, yang sewenang itu bukan hanya orang tuanya, tapi kakek-kakeknya, paman-pamannya senangnya luar biasa. Ini nih yang akan meneruskan perjuangan keluarga kami. Ini nih yang akan melanjutkan estafeta kepemimpinan keluarga besar kami. Rata-rata begitu. Sampai-sampai Abu Lahab Pak
yang sudah dinas di dalam Al-Quran itu masuk neraka. Saya selana rong dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Saya selak bakal masuk. Siapa yang bakal masuk? Abu Lahab, istrinya, naron ke dalam neraka. Berarti kan pasti. Yang ngomong Allah itu nggak mungkin bohong. Innallaha la yukhliful mi'ad. Gusti Allah itu boten bakalan bohong. Pasti benar. Bahwa Abu Lahab dipastikan masuk neraka. Pasti nggak ada tidaknya. Tetapi barokah karomah ngormatin Nabi Muhammad lahir. Sewenang ketika Nabi Muhammad lahir, karena punya tujuan meneruskan estafeta kepemimpinan keluarganya, membanggakan keluarga besarnya. Abu Lahab itu setiap hari Senin diangkat dari neraka. Yang tahu itu adiknya Abu Lahab, namanya Abbas. Abbas itu paman Nabi. Jadi Abdullah, Abbas, kemudian Abu Lahab itu masih saudara semua. Jadi Sayyidina Abbas itu mimpi, Pak, ketemu dengan kakaknya yang bernama Abu Lahab. Dalam mimpi dialog, Lahab, kamu gimana kondisi hari ini? Ya bagaimana, yang sebagaimana yang dilihat, saya senantiasa tersiksa dan disiksa karena memusuhi Nabi Muhammad. Kecuali hari Senin, aku diangkat siksaannya, aku diberhentikan siksaannya, aku dinaikkan dari neraka setiap Senin. Kenapa? Karena ketika pada hari dilahirkannya Nabi Muhammad, Abu Lahab senangnya luar biasa. Ekspresi rasa senangnya kemudian dibuktikan dengan Suhaibatul Aslamiyah, budaknya itu dimerdekakan. Saking senangnya, karena tadi anak itu akan melanjutkan. Apalagi anak, ponakan aja membangganya luar biasa. Bangganya luar biasa. Hanya ya mudah-mudahan dengan barokah dibacakan maulid tadi ya, yakinlah kalau saya baca sejarah-sejarah, Pak, orang-orang yang barokah hidupnya, yang terangkat hidupnya, yang dapat hidayah itu mereka-mereka yang kemudian mengagungkan Rasulullah, sering bertawasul dengan Rasulullah, didoakan, dibacakan sholawat, dibacakan maulid Nabi. Itu bagian dari upaya kita agar anak kita supaya jadi penerus, anak kita bisa soleh dan solihah. Ya terlepas dari orang yang mengatakan bahwa itu adalah adat budaya, ya terserah lah itu kan. Tapi bagi cari pandang saya secara pribadi, ini adalah inovasinya para ulama, di mana mereka mengambil intisari dari ayat-ayat Quran dan hadis. Dan tidak sedikit sejarah yang mencatat hal itu. Makanya begitu Sayyidina Abbas bermimpi dengan Abu Lahab, gara-gara atau hanya sekedar menghormati satu hari saja, rasa bangga, rasa senang, tapi kemudian menyebabkan diangkat dari siksaan. Itu kan sesuatu banget, Pak. Tapi kan itu lewat mimpi. Mimpi mereka dengan mimpi kita beda, Pak. Kalau mimpinya para sahabat itu mustadal bih, kalau bahasa ilmu kaidah fikihnya, bisa dijadikan dalil, bisa dijadikan hukum. Itu kalau mimpinya sahabat. Apalagi kalau mimpinya Nabi, jadi wahyu. Contoh, Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, perintahnya lewat apa, Pak? Ya bunayya inni ara
fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Begitu mimpi disampaikan, ini adbahuka, saya akan menyembelih kamu. Fanzur, coba dianalisa, dipikir-pikir, madza tara, bagaimana pendapat. Tapi kemudian Nabi Ismail nurut karena yakin apa yang disampaikan adalah dari Allah. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Kalau mimpinya sahabat bisa jadi dalil hujah. Seperti ini di masjid kita namanya Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas. Ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan dari mana itu Pak? Dalilnya di Quran nggak ada. Di hadis gak ada, adanya lewat mimpinya sahabat. Itu hasil mimpinya sahabat. Rasulullah ngajak diskusi sama sahabat, ya kan? Bagaimana nih cara mengundang orang nih, supaya orang bisa ngumpul, ya kan? Ada yang, oh bagaimana kalau dengan lonceng? Oh, jangan. Lonceng biasanya punya orang Nasrani. Bagaimana kalau dengan trompet? Jangan. Trompet biasanya orang Yahudi. Bagaimana kalau dengan apalagi menyalakan api, macam-macam pendapat. Oke, mauquf itu bisa terjawab. Pulang ke masing-masing. Ya kiai-kiai lah istikharah mereka ya kan. Doa. Akhirnya dalam mimpi sahabat mendapat penjelasan tentang azan. Dijadikanlah sebagai dalil dan hujah sampai sekarang. Artinya bahwa walaupun Abbas melihat Abu Lahab hanya dalam mimpi, tapi bisa jadi hujah. Jadi dalil, ya kan, bahwa orang yang senang menghormati tentang keberadaan Rasulullah itu menyebabkan banyak sekali keutamaan. Makanya ya luar biasa kita doakan, mudah-mudahan barokah pembacaan Maulid tadi akan semakin mengijabah doa keluarga besar agar Ananda yang hari ini diakikahkan akan dijadikan oleh Allah menjadi anak yang solihah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua ketika dianugerahi anak, ketika dikasih nikmat anak, maka di dalamnya adalah ada sebuah amanah yang besar, amanah yang dulu ditolak oleh gunung, amanah yang dulu ditolak oleh langit, tapi diambil oleh manusia. Makanya ayatnya, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu. Yang kedua, jaga keturunan, ahlimu, keturunan, istri. Ini adalah tugas besar kita. Bagaimana supaya kita ini bisa selamat dari siksa api neraka. Kelihatannya normatif dan biasa itu kan. Tetapi ini adalah mengandung tugas yang luar biasa. Karena manakala kita nggak bisa menjaga sesuai dengan apa yang diamanahkan Allah, itu nerakanya akan hadir tidak hanya nanti, nerakanya akan hadir hari ini, nerakanya akan hadir besok, nerakanya akan hadir 5-10 tahun ke depan. Benar Pak, ada tetangga yang nyuekin kita, kesel gak? Kesel. Kalau yang nyuekin anak, keselan mana? Sakitnya tuh Pak, Masya Allah. Mungkin kalau dicuekin tetangga, oke deh, terasa gak nyaman. Tapi kalau yang nyuekin anak, sampai tulang sumsum sakitnya. Ya Pak ya? Saya teringat ada tetangga main ke rumah. Ustaz, saya bingung Ustaz, emang kenapa? Saya selalu kucing-kucingan dengan anak saya. Emang kenapa Pak? Saya takut sama anak saya. Kalau saya di depan,
kalau anak saya di depan, saya ke belakang. Kalau anak saya di belakang, saya ke depan. Saya takut, Ustaz. Emang kenapa? Saya takut dibacok. Serius, Pak. Takut dibacok sama anak. Serius. Karena itu anak itu memang dulu nggak pernah ngajar saya. Jadi dia curhat ke saya. Saya bingung. Saya udah pesantrenin. Di mana, Pak? Di Semarang. Nggak tahu nama pesantrennya apa di Semarang. Pagi nyampe, saya balik lagi hari berikutnya. Sehari berikutnya anak saya udah nyampe lagi rumah. Kata dia, bagaimana lagi Ustaz? Tuh. Orang Pak lebih sakit disakiti oleh darah daging sendiri daripada disakiti oleh orang lain. Lebih sedih kalau dibuat sedih oleh darah daging sendiri daripada dibuat sedih oleh orang lain. Makanya Allah mewanti-wanti. Ingat-ingat nomor 1 kata Allah, anak istri bisa jadi fitnah. Anak istri bisa jadi musuh. Bukti Pak. Bukti. Dan mohon maaf, akhirnya baru beberapa minggu lah kemarin saya dapat info setelah ada tawuran dia salah satu yang meninggal dunia kemarin yang di daerah Manuk Bekasi antar ormas. Saya tuh ya, saya tuh Pak. Ya, itu sebagai contoh aja buat kita bahwa bisa jadi itu terjadi kepada kita manakala kita tidak ku anfusakum wa ahlikum. Nah, itu bisa. Oleh karena itu antara obsesi, keinginan, harapan harus sejalan dengan langkah yang kita kerjakan. Jangan sampai begini misal, pengen anak kita bisa baca Quran, anak kita bisa ngaji, tapi nggak pernah di rumah setelin Quran, nggak pernah disuruh ngaji, nggak pernah diantarkan ke tempat ngaji. Ini nggak sejalan, nggak seirama. Kalau dalam bahasa taklimu talim itu al-jununu fununun, bagian dari kategori junun. Apa itu junun Pak? Gila. Pengen makan tapi nggak mau makan, nyambung kira-kira? Nggak nyambung. Pengen tidur tapi nggak mau tidur, nggak nyambung. Sama. Keinginan ingin anaknya solehah, ingin anaknya soleh, tapi langkah-langkahnya nggak sejalan. Program-programnya nggak mendukung. Itu masalah. Nggak akan terbentuk. Sama kayak kita misalnya, ingin mencetak generasi Qurani misalnya. Nggak ada pelajaran Quran, ya nggak nyambung. Nggak ada pelajaran hadis untuk mempelajari Quran, nggak nyambung. Itu al-jununu fununu. Oleh karena itu, ulama kita mengajarkan kepada kita beberapa langkah-langkah strategis yang harus kita lakukan agar sejalan tujuan kita, doa kita, harapan kita ingin punya anak soleh dan solehah dengan langkah kita. Yang pertama adalah harus diupayakan yang paling prinsip menurut saya itu makanan, minuman, jajanan. Itu yang paling pertama. Punten, ada kepala TK nanya ke saya, Pak Iwan, ya, anak kecil kan belum punya salah apa-apa, tapi kenapa kemudian bisa berbuat salah dan dosa? Emang kenapa? Jadi ceritanya di TK itu Pak, ya, itu banyak kehilangan duit. Akhirnya pasang CCTV. Pasang CCTV pagi-pagi di setel. Bocah itu masuk. Macam cetaknya gedenya seberapa sih? Ya, umur 4 tahun 5 tahun kan? Itu bocah masuk pagi-pagi langsung dibukain tas-tas temannya tuh. Diambil duitnya. Anak TK. Ditangkap, kemudian dijelaskan
bahwa ini nggak boleh bla bla bla. Kepala TK tadi nanya ke saya, katanya anak tergantung pola asuh, tergantung mendidiknya. Kan orang tuanya sudah masukin ke TK Islam, sudah mendidik agama. Kenapa ini bisa terjadi? Akhirnya saya jawab dari nol tadi, bahwa yang penting harus kita perhatikan adalah makanan, minuman, jajanan. Dari mana dia makan makanan itu? Dari mana dia minum minuman itu? Dari mana dia jajan-jajanan itu? Itulah yang akan membentuk karakter, yang akan membentuk watak, yang akan membentuk sifat. Kelihatannya anak gak ngerti, anak TK belum paham, tapi darah yang mengalir adalah darah dari mana itu asal makanannya. Coba teliti. Oh iya, oh ketemu Pak, rumusnya ketemu. Coba lihat bapaknya. Oh iya, ketemu. Jadi logikanya begini Pak. Rasulullah menyampaikan bahwa daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah yang berhak untuk menikmatinya. Yang menggerakkan tubuh kita adalah darah. Darah adalah dari sari-sari makanan. Kalau makanannya bersih, makanannya bagus, yakin darah yang mengalir adalah bersih dan bagus. Kalau darah yang mengalir bersih dan bagus, maka yakin ini darah larinya ke masjid, ini darah larinya ke taklim, ini darah larinya ke tempat pengajian, ini darah larinya ke baca Quran, ini darah larinya ke hal-hal yang positif. Coba kalau darahnya hitam, darahnya kotor, maukah darah ini diajak ke masjid? Susah, nggak bisa, nggak bisa, nggak ketemu. Sampean punya motor bagus, bensinnya pakai minyak tanah, campur air, campur apalagi campurannya yang aneh-aneh lah gitu kan. Kira-kira bisa jalan nggak mesin Pak? Kalau mau jalan-jalannya kemana? Nggak bisa. Bodinya baru jadi bagus, mulus, tapi kalau nggak jalan buat apa? Itu yang paling prinsip. Sampai saya punya kiai almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Mukhlas, pengasuh pondok pesantren Al-Ikhlas. Saya ngaji Fathul Mu'in sama beliau. Kata beliau begini, anak gak usah didoain. Emang kenapa Kiai? Yang penting makanannya halal, insya Allah selamat. Gak usah didoain, yang penting makanannya halal, insya Allah selamat. Tuh begitu Kiai berkali-kali. Hati-hati makan, hati-hati makan. Kalau kira-kira remeng-remeng ya jangan. Cari yang mulus, cari yang bersih. Apalagi kalau punya anak yang lagi pesantren. Aduh Pak, pesantren itu gak enak Pak. Bener. Saya gak lama, cuma 9 tahun pesantren. Gak enak. Bener gak enak. Tega orang tua kalau ngasih makanan yang gak bagus. Tega. Makanya ada kitab yang menyebutkan durhaka orang tua kalau ngasih makanan yang gak bagus. Gak halal, durhaka, malas ngaji. Saya pernah, masalahnya saya ngalamin sendiri. Bocah anak buah saya satu kamar. Kalau dikirim itu yang zaman saya 14.000 sebulan, kalau dia tuh 40.000 kalau dikasih. Zaman saya 14.000, dia 40.000 sebulan, berapa kali lipat. Itu kalau ngirim makanan tuh makanan yang aneh-aneh, yang bisa didapatkan di Mangga 2 gitu kan. Yang apalagi di sana nggak ada lah, yang aneh-aneh. Itu bocah Pak adanya di kali mulu tuh, nggak mau belajar gitu. Kan tahu yang Bapak kejiwain kalinya kan buat adem atau enak. Di pasar mulu tuh bos itu. Kenapa? Dia teliti makanan. Dari mana ini? Dari kakaknya. Kakaknya kerja di mana? Di sono. Oh wajar. Ketemu. Itu hal yang
sangat prinsip sekali. Karena akan menggerakkan seluruh energi yang ada dalam tubuh kita. Anak kecil TK, udah ngerti ngambil duit orang. Diajarin ngaji, tapi karena darah yang mengalirnya, itu masalah. Maka bismillah, kita jaga anak-anak kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, setelah kita jaga makanan, yuk kita berupaya untuk mencontohkan kebaikan anak-anak kita. Oh, anak kita baru lahir loh, baru 7 hari, baru 14 hari. Jangan dikira kemudian mereka nggak belajar dengan kita, mereka nggak merasakan yang kita kerjakan, mereka nggak melihat yang kita lakukan. Melihat, Pak. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Sam'a nih, sam'a. Wal absar wal afidah. Ngerti mereka, paham mereka. Orang tuanya sholat, orang tuanya nggak sholat, ngerti, paham, tahu. Maka kita contohkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Yakin yang kita kerjakan, yang kita lakukan, yang kita biasakan akan menjadi kebiasaan anak kita, akan menjadi apa yang dilakukan oleh anak kita. Apalagi ditambah dengan doa-doa dari kita. Maka banyak sekali contoh yang terjadi di tengah-tengah kita. Ketika orang tua mengucapkan kalimat-kalimat, mereka lupa bahwa kalimat yang diucapkannya adalah merupakan bagian dari doa untuk anak kita. Saya pernah ketemu dengan kawan, dulu S1-nya baru. Begitu saya selesai S2, dia udah calon profesor. Ternyata tesis saya yang nguji dia. Saya juga kaget, dia juga kaget. Ketemu di kampus, luar biasa. Akhirnya ngobrol, nggak jadi dites saya untuk penguji pertama itu. Dalam obrolannya kemudian saya tanya, kenapa kok kamu bisa cepat untuk mendapat gelar profesor? Saya tanya ke dia. Kalau saya sebut namanya Bapak kenal. Dia biasa di CCTV. Alumni aku aja. Dia jelasin begini. Ibu saya dari saya kecil selalu dipanggil profesor, kata dia. Saya selalu dipanggil oleh ibu saya profesor dari kecil. Terus menerus. Sehingga muncul motivasi kuat. Dan itu doa yang kemudian menggerakkan dia sampai penelitiannya di New Zealand, dia di Belanda ada penelitiannya. Dia sekarang jadi kaprodi doktor di PTIK Jakarta. Rumusnya adalah senantiasa ibunya itu bukan sekedar doa di atas sajadah, doa di sepertiga malam, doa setelah sholat, tapi hari-hari selalu ketemu mengucapkan wahai profesor, terus diucapkan. Ajar anak profesor. Baru setahun yang lalu itu profesor. Ya, yang kedua saya ingat omongan Gus Dur. Kenal Gus Dur, Pak? Ki Haji Abdurrahman Wahid. Kata Gus Dur begini, kalau pengen punya anak jadi kiai, maka biasa dipanggil kiai. Ya. Kemudian sampai kenal Imam Masjid Al-Haramain, Imam Sudais. Kan sering di TikTok ya, sering muncul dia. Saya baca sejarahnya, salah satunya adalah ibunya dulu itu mau kedatangan tamu ceritanya, Pak. Itu sudah kecil lagi mainan pasir di luar, udah masak gulai, masak sate, udah rapi semua. Sudah mainan pasir, tiba-tiba pasirnya diniin ke makanannya. Kira-kira orang tua ngambek itu. Masak capek-capek, tamunya mau nyampe, makanannya diniin pasir. Ngambek ya kira-kira? Marah nggak kira-kira? Kata ibunya, sudah. Sumpahin kamu nanti jadi imam besar di Masjid Al-Haramain. Berapa puluh tahun yang lalu tuh ngomongnya. Terbukti nggak? Terbukti. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau sampai yang punya guru, gurunya punya guru, kita punya orang-orang hebat.
bahkan waliullah sekalipun minta doa. Maka doa yang paling utama adalah doa orang tua untuk anaknya. Itu paling utama. Rumusnya bagaimana? Agar kita punya anak yang hebat, punya anak yang luar biasa, punya anak yang taat, punya anak yang patuh kepada kita, kepada orang tua. Rumusnya adalah kitanya mencontohkan, kitanya memberikan tauladan menjadi anak kepada orang tua kita dengan berbakti yang maksimal kepada orang tua kita. Saya ulang, kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, anak yang hebat, anak yang luar biasa, maka kita jadi anak hari ini harus mentauladani. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita yang maksimal, maka yakin anak kita pun akan berbuat baik kepada kita secara maksimal. Saya jelaskan dengan sebuah kasus. Ada tetangga main ke rumah, Pak Ustadz, ya. Dia ceritanya ngundang saya akekah. Saya motong kambingnya, saya lebihkan, Pak Ustadz, bagus. Kemudian pokoknya saya lebihkan dari yang lain lah, karena saya ingin maksimal berbuat baik sama anak saya. Saya Pak Ustadz, kalau demi anak, kalau untuk anak, maklum anak baru satu ya, apapun saya lakukan. Tuh. Dalam hati saya harusnya nyambung. Kalau pengen demi anak, apapun harus kita lakukan, akan kita lakukan supaya anak jadi solehah, maka caranya kitanya harus maksimal berbuat baik sama orang tua. Ternyata orang tuanya nggak akur. Istrinya sama orang tuanya ini berarti mertua nggak akur. Nyambung nggak kira-kira? Nggak nyambung. Nggak usah pengen punya anak soleh kalau kitanya sama orang tua kita nggak akur. Jangan pengen punya anak baik kalau kitanya nggak baik dengan orang tua kita. Karena ketauladanan itu sangat penting. Kalau bahasa kiai saya nggak usah didoain, yang penting makanannya halal. Bahasa gitu, ketauladan itu penting. Nggak usah pengen punya anak soleh kalau kita hanya baik dengan anak sementara orang tua nggak baik. Apalagi laki-laki, ya. Sampai kita jadi laki-laki yang takut istri, ya kan? Kemudian cuek, gak peduli sama orang tua kita, itu masalah besar. Masalah besar. Karena tugas laki-laki, kewajiban laki-laki pada orang tua ya kan sampai kapan, Pak? Sampai mati. Saya kan udah menikah punya kewajiban. Tidak, kewajiban kepada istri nomor 2, nomor 1 kepada orang tua. Jangan kebalik, kalau lagi susah nelfon orang tua, hubungin orang tua. Kalau lagi senang, lupa. Ini besok nih, bonus Desember nih, kirim ke orang tua ya. Iya. Separohnya lah, yang 25 jutanya kirim. Kan separoh itu. Iya, baru kepada anak, jangan dibalik. Ya, namanya perempuan kitanya semuanya, Pak. Orang udah semua ya. Bukan. Iya, kita aja punya tanggung jawab besar. Yuk kita didik anak-anak kita dengan sebaiknya. Nanti atur sama orang tua buat apaan? Gak nyambung. Nah, sering saya ketika memberikan diskusi dengan wali murid, dengan teman-teman, bagaimana cara mendidik anak, ya gampang. Pengen anak kita bagus, kitanya harus bagus pada orang tua kita, itu aja rumusnya. Ustaz, kalau untuk anak saya apapun saya lakukan, ente aturlah sama orang tua. Percuma, karena anak kita akan niru perilaku kita. Kalau kitanya bagus, insya Allah anak bagus. Kalau kitanya pelit kepada orang tua, anak pelit. Kita mau anak kita pelit, Pak? Lah nggak mau. Oh, anak kita membangkang. Ya Allah, Pak, sakitnya tuh luar biasa kalau anak gak nurut, tersinggungnya luar biasa. Makanya jangan sampai anak kita gak nurut, kita harus nurut sama orang tua. Itu prinsip, itu upaya.
berupaya sekuat tenaga bagaimana mencontohkan, mentauladankan diri kita untuk anak-anak kita. Hadirin para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi nomor 1 makanan ya Pak ya. Nah, nomor 2 bahwa tunjukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, berikan ketauladanan kepada anak-anak kita. Karena apa yang kita lakukan itulah yang akan dilakukan oleh anak kita. Anak kita adalah cerminan diri kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan anak itu, manfaatnya kalau kita bisa sukses, kalau kita bisa sesuai dengan ketentuan, maka tidak hanya senang di dunia, tapi kita akan dibuat senang di akhirat. Ini penting Pak. Maka saya kalau ngaji bab kematian, misalnya punya karya Syekh Al-Jauziyah misalnya, untuk ada hadis yang menjelaskan idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yad'ulah. Coba Pak, kita pagi siang sore malam berjibaku menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga untuk mencari nafkah buat siapa? Buat siapa kira-kira Pak? Sampai pagi berangkat, pulang malam, bahkan lembur. Buat siapa kira-kira? Anak. Oke, buat anak, buat istri. Yang akan kita dapatkan apa? Kalau anaknya nggak soleh, nggak dapat apa-apa. Tapi kalau anak kita soleh, yakin di saat orang ketakutan di dalam kubur, kita dikirimin doa-doa dari anak kita. Saat seorang ketakutan di padang mahsyar, kita dibantu dengan syafaat-syafaat anak kita. Karena syafaat itu menurut kitab Sulamut Taufik ada 5. Salah satu syafaatnya selain syafaat Nabi adalah syafaat dari anak kita. Insya Allah. Maka qurrata a'yun adalah tidak hanya senang di dunia melihat anak punya rumah sudah mandiri, ya kan, dengan suaminya akur, dengan teman-temannya akur, senang yang luar biasa orang tua. Ditambah lagi kalau kemudian di saat kita sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka doa-doa mereka menyertai kita. Itu yang mahal harganya. Oleh karena itu bismillah, mari kita berupaya sekuat tenaga anak dijadikan sebagai amanah, apakah laki-laki ataupun perempuan. Amanah adalah harus dijaga dengan sebaik-baiknya supaya mereka bisa terjaga dari siksa api neraka. Kalau mereka terjaga dari siksa api neraka, maka yakin bisa mendorong, bisa menarik kedua orang tuanya untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terakhir, Mas Ari hanya mengingatkan ya, setelah acara ini digunting rambutnya, gunting, dicukur. Kalau bisa nih hari apa nih? Sabtu, besok atau Ahad ya. Gak apa-apa lah, mau dicukur besok boleh, kalau bagus ya Rabu, ya kan? Nah, bersih semua aja, bersih hari Rabu dicukur. Kalau bisa Rabu, setiap Rabu, syukur-syukur 40 Rabu, syukur-syukur 40 Rabu. Anaknya Ki Haji Nur Ali begitu semua. Ditimbang apa ya rambutnya, kira-kira berapa gram? Ada 5 gram nggak? Nggak ada ya? Berapa kira-kira? 0,5 misalnya, setengah gram berapa? 500.000 ya, 500.000 sedekahkan. Saya tebus anak saya dengan kebaikan-kebaikan. Terus Rabu berikutnya cukur lagi, timbang lagi, sedekah lagi, Rabu lagi, terus. Kalau perlu 40 Rabu, kalaupun nggak cukup besoknya nggak masalah. Yang ditimbang, kemudian disedekahkan. Sedekah yang paling bagus, ya kalau menurut kitab itu adalah ulama-ulama yang fokus ngurusin pesantren. Kalau menurut kitab ya. Kemudian
kemudian berikutnya adalah fakir, miskin, kemudian anak yatim dan seterusnya. Gitu. Karena ketika kepala itu dicukur, maka dalam sebuah penelitian hawa panas akan keluar. Dan hikmahnya adalah akan menambah kecerdasan. Hikmahnya akan menambah kecerdasan kalau dicukur. Kalau umur kita sudah beda ya. Oh iya, umur kita. Jadi bila perlu 40 kali ya, terus untuk 40. Bila perlu, kalaupun kayaknya ya udah nggak masalah. Yang penting nggak ada rambu ya. Cukur, timbang, nah, sedekah. Tapi besok cukur semuanya. Kalaupun mau besok sudah nggak apa-apa kan pas akikahnya. Tapi bagusnya rabu gitu. Sedekahkan berapa gram. Nah, dahulukan mereka yang sangat membutuhkan. Supaya mereka senang, nanti anak kita akan dibuat senang oleh orang. Karena bahasa filosofi Jawanya begini Pak, anak itu ada yang nyebelin, ada yang nyenengin loh. Terserah sampai mau percaya apa enggak. Nah, bagaimana supaya anak kita nyenengin? Maka sering-seringlah anak kita tuh dibuat supaya orang itu senang gara-gara anak kita. Oh, karena Pak hari ini anaknya akikah ya, kita dapat santunan, kita dapat beras. Mereka banyak orang yang senang, banyak kan doain anak kita. Jadi hikmahnya adalah akan menambah kecerdasan. Tidak hanya intelektual, emosional, dan spiritual. Yang kedua, saya baca dalam kitab Al-Bajuri, di samping yang menambah kecerdasan, akikah itu Pak, itu nanti anak kita akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Itu menurut Imam Abu Hanifah. Anak kita akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat, akan bisa menolong kita sebagai orang tuanya. Makanya tuzbahu anhu yaumas sabi', pada hari ke-7 itu potongin kambing gitu kan. Ya, kalau nggak kuat kambingnya ya terserahlah, yang penting intinya banyak sedekah. Nah, idealnya si kambing, kalau nggak kambing nggak masalah. Ada kitabnya ya kan, dalam kitab Al-Bajuri. Insya Allah di samping di dunia menambah kecerdasan karena di akikah tadi, juga di akhirat akan memberikan pertolongan kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan ini pun terjadi kepada Mas Ari dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian demikian, tidak panjang kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang diniatkan oleh Mas Ari sekeluarga akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ilahil karim, antal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbal alamin, ya raja as-sa'ilin wa amanal khaifin wa khirzal mutawakkilin. Ya Hanan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Sultan, ya Subhan, ya Qasim al-Ihsan. Allahumma bi hurmati Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad wa azwaji Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa anta ya Allah ya sami'an du'a, isma' du'ana wa taqabbal intizarana ya Rabbana wa amin khawfana wastur uyubana waghfir dhunubana warham amwatana wa ahyana waj'al 'indaka ya Allah minal 'aidin al-faizin asy-syakirin al-majburin minal ladzina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kafha ya 'ain sad.
Allahur Rahmanur Rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.